Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup yang diampu oleh Bapak Sodikin MPD. Di sini kami membahas tentang etika Islam dalam mengelola lingkungan hidup. Di sini kami beranggotakan Irma Sustina, Putri Rahmadani, Ria Nuryanti, Tegar Arif Saputra, Ulfatun Widianti, Fiarola Taniza. Langsung saja kita bahas materinya satu persatu. Mari teman-teman. A. Akhlak, etika, dan moral. Yang pertama ada akhlak. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gamblang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Dari definisi tersebut, dapat difahami bahwa akhlak pada dasarnya melekat dalam diri seseorang dalam bentuk perilaku dan perbuatan. Yang kedua ada etika. Etika manusia adalah aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia dan merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan manusia untuk dikatakan baik dan buruk. Penilaian baik buruk tersebut berdasarkan pendapat akal pikiran. Dalam ajaran Islam, etika bersifat teosentrik, yaitu berkisar sekitar Tuhan dalam etika Islam, yaitu perbuatan selalu dihubungkan dengan amal soleh dan dosa, dengan pahala atau siksa, dengan surga atau neraka. Yang ketiga atau yang terakhir ada moral. Moral merupakan seperangkat aturan yang menyangkut baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, benar atau salah, yang harus dilakukan atau yang harus dihindari dalam menjalankan hidup. Al-Ghazali menyebut moral Islam sebagai tingkah laku seseorang yang muncul secara otomatis berdasarkan kepatuhan dan kepasrahan pada pesan Allah yang maha universal. Perbedaan antara moral dan etika dapat dilihat dari dasar penentuan atau standar ukuran baik dan buruk yang digunakannya. Baik buruk akhlak didasarkan pada sumber nilai yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Moral, adat istiadat menjadi penentu standar dalam baik dan buruknya suatu perbuatan etika. Lebih banyak dikaitkan dengan ilmu atau filsafat. Karena itu, yang menjadi standar baik dan buruknya adalah akal manusia. Dengan demikian, standar nilai moral dan etika bersifat lokal dan temporal, sedangkan standar akhlak bersifat universal dan abadi. B. Ajaran Islam tentang lingkungan hidup. Lingkungan merupakan bagian dari integritas kehidupan manusia, sehingga lingkungan harus dipandang sebagai salah satu komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dan tidak disakiti. Lingkungan memiliki nilai terhadap dirinya sendiri. Integritas ini menyebabkan setiap perilaku manusia dapat berpengaruh terhadap lingkungan di sekitarnya. Perilaku positif dapat menyebabkan lingkungan tetap lestari dan perilaku negatif dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Integritas ini pula menyebabkan manusia memiliki tanggung jawab untuk berperilaku baik dengan kehidupan di sekitarnya. Kerusakan alam diakibatkan dari sudut pandang manusia yang antroposentris, memandang bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta, sehingga alam dipandang sebagai objek yang dapat dieksploitasi hanya untuk memuaskan keinginan manusia. Materi selanjutnya yaitu ajaran Islam tentang lingkungan hidup. Lingkungan merupakan bagian dari integritas kehidupan manusia, sehingga lingkungan harus dipandang sebagai salah satu komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dan tidak disakiti. Lingkungan memiliki nilai terhadap dirinya sendiri. Integritas ini menyebabkan setiap perilaku manusia dapat berpengaruh terhadap lingkungan di sekitarnya. Perilaku positif dapat menyebabkan lingkungan tetap lestari, dan perilaku negatif dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak.
Integritas ini pula menyebabkan manusia memiliki tanggung jawab untuk berperilaku baik dengan kehidupan di sekitarnya. Kerusakan alam diakibatkan dari sudut pandang manusia yang antroposentris, memandang bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta sehingga alam dipandang sebagai objek yang dapat dieksploitasi hanya untuk memuaskan keinginan manusia. C. Etika terhadap lingkungan dalam perspektif ajaran Islam. Menurut Islam, sebagai termaktub dalam Al-Quran, alam bukanlah hanya benda yang tidak berarti apa-apa selain dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan. Allah memberikan jalan bagi manusia untuk mengetahui keberadaannya. Pemahaman bahwa manusia hanyalah merupakan khalifah mengimplementasikan bahwa manusia bukanlah penguasa alam, namun hanya memiliki posisi sebagai manusia di muka bumi. Hal ini tentunya tidak memposisikan manusia sebagai pusat orientasi sebagai pandangan antroposentris radikal, namun juga memposisikan manusia sebagai pemangku mandat Allah dalam hal pemeliharaan. Ada dua ajaran dasar yang harus diperhatikan umat Islam keterkaitan dengan etika lingkungan. Pertama, Rabbul Alamin. Islam mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan semesta alam. Jadi bukan hal Tuhan manusia atau sekelompok manusia saja, tetapi Tuhan seluruh alam. Di hadapan Tuhan sama semuanya dilayani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan manusia. Kedua, rahmatan lil alamin. Artinya manusia diberikan amanat untuk mewujudkan segala perilakunya dalam rangka kasih sayang terhadap seluruh alam. Manusia bertindak dalam semua tindakannya berdasarkan kasih sayang terhadap seluruh alam. Jika makna Rabbul Alamin dan rahmatan lil alamin difahami dengan baik, maka tidak akan merusak alam lingkungan. Menurut Muhammad Idris, ada 3 tahapan dalam beragama secara tuntas dapat menjadi sebuah landasan etika lingkungan dalam perspektif Islam. Pertama, ta'abbud, bahwa menjaga lingkungan adalah merupakan implementasi kepatuhan kepada Allah, karena menjaga lingkungan adalah bagian dari amanah manusia sebagai khalifah. Bahkan dalam ilmu fikih, menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan berstatus hukum wajib karena perintahnya jelas baik dalam Al-Quran maupun sabda Rasulullah SAW. Menurut Al-Yofi, masalah lingkungan dalam ilmu fikih masuk dalam bab jinayat atau pidana, sehingga jika ada orang yang melakukan perusakan terhadap lingkungan dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Kedua, ta'akuli, perintah menjaga lingkungan secara logika dan akal pikiran memiliki tujuan yang sangat dapat dipahami. Lingkungan adalah tempat tinggal dan tempat hidup makhluk hidup. Lingkungan alam telah didesain sedemikian rupa oleh Allah dengan keseimbangan dan keserasiannya, serta saling keterkaitan satu sama lain. Apabila tidak ada keseimbangan atau kerusakan yang dilakukan manusia, maka akan menimbulkan bencana yang bukan hanya akan menimpa manusia itu sendiri, tetapi semua makhluk hidup yang tinggal di tempat tersebut akan binasa. Ketiga, tahaluk. Menjaga lingkungan harus menjadi akhlak, tabiat, dan kebiasaan setiap orang. Karena menjaga lingkungan ini menjadi sangat mudah dan sangat indah manakala bersumber dari kebiasaan atau keseharian setiap manusia. Sehingga keseimbangan dan kelestarian alam akan terjadi dengan sendirinya tanpa harus ada ancaman, hukuman, dan sebab-sebab lain dengan iming-iming tertentu. Pemanfaatan lingkungan manusia tanpa menyeraukan etika. Dapat dikatakan bahwa krisis ekologis yang dihadapi oleh manusia berakar dalam krisis etika atau krisis moral. Manusia kurang peduli terhadap norma-norma kehidupan atau mengganti norma-norma yang seharusnya dengan norma-norma ciptaan dan kepentingannya sendiri. Manusia modern menghadapi alam hampir tanpa menggunakan hati nurani. Alam dieksploitasi begitu saja dan mencemari tanpa merasa bersalah. Akibatnya terjadi penurunan kualitas sumber daya alam seperti pindahnya sebagian spesies dari muka bumi, yang diikuti pula penurunan kualitas alam. Pencemaran dan kerusakan alam pun akhirnya mencuat sebagai masalah yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari manusia. Etika Islam melarang manusia untuk memanfaatkan alam, namun hal tersebut harus dilaksanakan secara seimbang dan tidak berlebihan.